16 melayani hari ini. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau mendengarkan sharing firman yang disampaikan oleh Bapak Edileo. Silakan Bapak Edileo. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi.
kita mau terus belajar kompak sejati. Nah, kompak sejati itu saudara, anggota-anggotanya secara pribadi dan juga bersama-sama dengan kompaknya selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara, kita sudah belajar minggu kemarin ya, mengapa kita mesti dipenuhi dengan Roh Kudus dan apa artinya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara, kita mau belajar bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus ya, bukan hanya sekedar saudara kita menundukkan diri kepada Roh Kudus, kemudian saudara ya, kita sama-sama saudaraku dipakai Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan kemudian saudaraku ya hanya sampai di situ. Itu bagus. Tetapi kalau kita melihat ayat paralelnya saudara, yaitu Kolose pasal yang ketiga ya. Nah, kita mau lihat saudaraku di dalam ayat yang ke-16. Ini ayat paralelnya. Nah, kalau di dalam Efesus pasal 5 saudara, kita lihat di situ yang ditekankan adalah hendaklah kita penuh dengan roh ya. Tapi kalau kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-16, saya bacakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, kalau kita lihat ayat ini saudara, ini ayat paralelnya. Ya, kalau dalam Efesus 5 penuh dengan Roh Kudus, tapi di dalam Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Berarti apa saudara? Firman mesti berdiam di antara kamu. Berarti ya, komunitas itu harus penuh dengan firman. Ya. Nah, jadi penuh Roh Kudus saudaraku dengan penuh firman itu ya, itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita penuh roh, pasti Roh Kudus akan bawa kita saudara supaya kita penuh dengan firman. Ya. Kalau kita bilang kita penuh firman saudara, tanpa Roh Kudus bekerja, ya, maka kita nggak bisa, saudaraku, dipenuhi dengan firman. Karena Roh Kudus itu roh kebenaran. Ya. Nah, yang tulis firman Tuhan itu adalah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus pengarangnya, saudaraku, firman Tuhan. Jadi kalau kita penuh roh, pasti Roh Kudus akan bawa kita, saudaraku, penuh dengan firman. Ya. Nah, kalau kita penuh dengan firman, itu hanya bisa terjadi kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Jadi penuh roh dengan penuh firman ini seperti sebuah koin yang dua sisi, saudara. Nggak bisa dipisahkan. Nah, itu sebabnya kalau ada orang yang hanya fokusnya penuh roh, dia nggak perlu firman, wah itu keliru, saudara. Ya, itu tidak sepenuhnya dia penuh dengan firman. Ya, makanya ada orang saudara, ya dia katanya dia penuh roh, ya dia berbahasa roh, dia saudaraku ya dipakai Tuhan dalam karunia-karunia, saling membangun dalam tubuh Kristus, itu bagus. Tapi saudaraku, ya Roh Kudus pasti akan bawa dia saudara supaya saudaraku dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah. Makanya saudaraku ini penting. Nah, tapi sebaliknya ada orang ya merasa saya cukup hanya ya penuh dengan firman, tapi kalau saudara dia nggak mengandalkan Roh Kudus, maka saudaraku dia juga tidak bisa saudaraku dipenuhi ya dengan firman itu. Jadi ini saling kerjasama. Nah, saudara, makanya marilah kita, saudara, di dalam komunitas, ya, kita bukan hanya penuh dengan roh, tapi kita perlu dipenuhi dengan firman.
Nah, bagaimana caranya? Di sini katakan hendaklah perkataan Kristus, ya, ini menggunakan kata logos, saudara. Perkataan Kristus diam. Nah, diam itu artinya, saudara, menetap, ya, menetap dalam diri kita dengan segala kekayaannya di antara kamu. Wow, saudara. Ya, makanya kita, saudaraku, kalau kompak ketemu itu bukan hanya kompak kita berdoa, ya, dalam apa, saudaraku, doa bahasa roh, kita saling menguatkan, itu bagus. Praktek karunia-karunia itu bagus. Saling membangun dengan iman. Tapi juga harus perkataan Kristus, ya, itu berdiam, ya, memenuhi kita, ya. Kita mau jadi tanah yang baik, saudara. Ya, kalau kita tanah yang baik, ya, benih firman itu, yaitu firman kerajaan itu masuk, saudara, maka apa yang terjadi? Maka dia pasti akan berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat, saudara. Kalau dia tanah yang baik, ya. Nah, makanya kita mau jadi tanah yang baik. Nah, tanah yang baik itu tanah yang bagaimana, saudara? Yang bukan tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan adalah tanah yang antara, saudara. Antara sawah, ladang, dengan jalan, trotoar, ya. Nah, kalau trotoar itu bahaya, saudara. Kalau ada benih padi atau benih gandum jatuh di trotoar, bisa dua kemungkinan. Diinjak, mati benih itu, saudara, atau dimakan oleh burung. Nah, saudara, kalau tanah hati kita seperti trotoar, tanah antara, tidak fokus, bukan ladang, bukan jalan, tapi di antaranya. Nah, ini kalau Yakobus bilang ini hati yang mendua, tidak fokus. Nah, banyak orang, saudara, di kompak, ya, dia tidak fokus mendengarkan firman kerajaan itu, saudara. Tapi dia terbelah hatinya. Ya, ada orang hari Minggu kah atau di dalam apa, saudaraku, dia merenungkan firman, hatinya apa, saudara? Terpecah fokusnya. Ya, banyak orang, saudara, hari Minggu dengerin khotbah sambil buka medsos, saudara. Nah, ini hati yang terpecah. Orang yang begini, saudara, ketika firman itu ditabur, dia tidak mengerti. Kenapa? Karena dimakan atau dimakan burung. Itu gambaran apa, saudara? Gambaran diambil oleh musuh, ya, atau diinjek. Injil yang lain menjelaskan dia diinjek, mati. Ya, banyak orang, saudara, karena nggak fokus, ya, dia dengar firman tentang kerajaan nggak fokus, makanya, saudara, dia tidak berbuah. Dia bukan tanah yang baik. Nah, jadi tanah yang baik itu seperti apa? Juga bukan tanah yang berbatu. Nah, tanah berbatu ini, saudara, berbicara tentang tanah hati yang tidak dalam. Ya, kalau Injil yang satunya berkata tipis tanahnya, dalamnya batu-batu, saudara. Nah, ketika benih yang adalah firman kerajaan itu masuk, dia memang bertumbuh, ya, bertumbuh sedikit, ya. Dia terima firman itu, dia mengerti, ya, dan dengan sukacita dia menerima firman itu, saudara. Wow, luar biasa, ya. Ini firman luar biasa pengertiannya. Saya senang sekali. Banyak orang kayak gitu, saudara. Dengar firman, wow, luar biasa, ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hanya sampai di situ. Pulang dari tempat itu dia nggak pernah renungkan lagi. Dia nggak pernah, saudara, simpan firman itu di kedalaman hatinya. Kenapa? Karena firmannya, ya, saudara, itu seperti tanaman yang tidak berakar dalam. Nah, banyak orang, saudara, dengar firman Tuhan hanya sekali aja,
senang, sukacita, wih hebat, ya luar biasa. Tapi cuman sampai di situ aja, saudara. Ya, dia cuma menaruh firman itu di pikiran sadarnya. Nah, pikiran sadar kita, saudara, itu adalah ya memori jangka pendek, saudara. Jadi kalau kita taruh firman, ya hanya di pikiran sadar aja, ya sampai di situ aja. Nah, maka saudara itu dia bersifat jangka pendek. Karena nanti sebentar lagi dia akan lupa. Oh pasti saudara, 3 jam aja udah lupa berapa persen. Apalagi besok, udah lupa. Minggu depan lebih lupa lagi saudara. Ya, nah makanya jangan kita kayak ya ini saudara, kayak toge ya. Tumbuh tapi cuman segede toge, nggak punya akar yang dalam. Karena tanahnya tipis. Ada batu-batu, penghalang-penghalang. Nah, saudara, demikian juga kita. Jangan jadi tanah seperti tanah berbatu ini, saudara. Itu orang yang dengar firman, firman itu sekali dua kali aja didengar, terus nggak pernah direnungkan berulang-ulang. Dipelajari lagi, direnungkan lagi. Terus kalau kita pelajari lagi, renungkan lagi, ulang-ulang. Ya, maka apa yang terjadi? Kita sedang membawa ya firman itu saudaraku ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar saudara itu pikiran yang sifatnya long term. Makanya apa aja yang masuk ke pikiran bawah sadar saudara, nggak lupa-lupa. Ya kan, itu kalau udah masuk pengaruhnya seumur hidup loh saudara. Kalau firman masuk ke pikiran bawah sadar kita, pengaruhnya seumur hidup. Ya, nggak cuman sementara, long term memory. Nah, makanya saudara, kita mau jadi tanah yang baik, jangan jadi tanah berbatu. Nah, jadi tanah yang baik itu seperti apa? Bukan tanah pinggir jalan, bukan tanah yang berbatu, juga bukan seperti tanah yang bersemak duri. Nah, apa tanah yang bersemak duri, saudara? Itu adalah tanah hati yang walaupun benihnya masuk, ya mulai bertumbuh, benih firman kerajaan itu mulai bertumbuh, tapi sebelumnya di tanah itu sudah ada tanaman lain. Tanaman duri, tanaman apa? Semak duri. Nah, ini gambaran apa? Yesus menjelaskan semak duri itu, saudara, adalah pikiran-pikiran ya dari dunia ini, saudara. Ya, yang menyangkut dua hal, saudara. Pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir akan hidup ini, ya. Apa yang saya mesti makan? Ya, nanti masa depan gimana dong hidup ini ya? Aduh, susah banget hidup ini. Ya, nanti saya masa depan kalau nggak kerja gimana? Kalau saya ya nggak punya uang gimana dong? Ya, waduh, hidup saya gimana? Khawatir. Nah, itu pertama. Kedua, ya Yesus menjelaskan semak duri ini adalah pikiran-pikiran dunia yang menipu kita. Kekayaan itu menipu kita, saudara. Ya, dia itu mamon yang tidak jujur. Kekayaan menipu kita, saudara. Ya, kekayaan bilang begini, kalau nggak ada saya, kamu nggak hidup. Bener nggak? Oh enggak. Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak hidup. Nggak ada kekayaan, kita masih bisa hidup. Ya, karena Tuhanlah pemberi kekayaan, saudara. Ya, mamon bilang begini, kalau kamu nggak ada aku, kamu hidupnya nggak berarti. Bohong, saudara. Kita berarti bukan karena uang. Kita berarti karena Tuhan. Amin. Ya, dia tipu kita terus. Kalau kamu nggak ada uang, kamu hidupnya nggak aman. Nah, jadi banyak orang nggak aman akhirnya hidupnya, saudara. Karena ditipu oleh kekayaan dunia ini. Ya, dia penipu, saudara. Ya, kalau kamu nggak punya saya,
kamu nggak punya hidup yang baik. Ya, wow, saudara, ini tipuan. Ya, semua ini tipuan. Ya, betul kita perlu kekayaan, saudara. Tapi, ya, saudara, kekayaan itu ya bukanlah bos kita, saudara. Bukanlah Tuhan kita. Dia hamba kita, saudara. Ya, kita nggak mau jadikan dia Tuhan. Kalau kita jadikan dia Tuhan yang jahat. Ya, tapi kalau kita jadikan dia hamba, ya, dia hamba yang baik. Jadi jangan mau tertipu, saudara. Nah, orang yang kena dua hal ini, saudara, kekhawatiran hidup ini, saudara, dan tipu daya kekayaan, akhirnya apa, saudara? Hidupnya berpikir gini, kalau saya nggak cari uang, kalau saya nggak cari kekayaan, wah, saya nggak bisa punya hidup. Jadi hidup ini tujuannya adalah cari kekayaan, cari uang, cari terus. Ya, akhirnya waktunya dihabiskan dengan mencari uang, mencari kekayaan, sampai dia tidak ada waktu lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara, akhirnya, saudara, hidupnya habis untuk mencari uang dan mencari kekayaan. Inilah kebinasaan, saudara. Inilah yang menyebabkan firman dia dengar nggak ada gunanya, saudara. Banyak orang makanya, saudara, ya, dengar firman hari Minggu, saat teduh tiap hari, tapi dia nggak pernah buang semak duri itu. Nanti semak duri itu, saudara, mencekek sehingga, saudaraku, firman kerajaan itu mati dan tidak menghasilkan buah. Atau Injil salah satunya menjelaskan menghasilkan buah tapi nggak matang. Pernah lihat pohon, saudara, udah ada buahnya. Kita pikir, wih, hore, sebentar lagi kita makan buah. Nggak taunya rontok semua. Masih muda-muda udah rontok buahnya. Nah, banyak orang Kristen yang kayak gitu. Ngakunya Kristen. Ya, dia, saudaraku, dengar firman. Luar biasa, saudaraku, semangat. Ya, tapi ternyata ada pohon semak duri di dalam tanah itu. Bersaingan. Kalau sebuah tanah, saudara, ya, di situ ada pohon lain, dua jenis pohon. Kan kira-kira apa, saudara? Bersaingan. Ya kan? Kalau satu pohon aja, semua nutrisi diambil oleh satu pohon ini, saudara. Maka pohon ini pasti berbuah. Ya kan? Tapi kalau pohon ini ada bersama dengan pohon lain, ya lebih ganas lagi pohon ini, saudara. Ya, dia ya sudah ada di situ duluan. Ya, dia mengambil nutrisi yang ada di tanah itu, sehingga pohon yang ini nggak mendapatkan 100% nutrisinya. Sinar mataharinya juga nggak dapat 100%. Lama-lama mati pohon ini, saudara. Demikian juga kalau di dalam tanah hati, saudara, ada kekhawatiran, ada tipu muslihat dari kekayaan. Saudara tidak mau buang itu, dengar, saudara. Saudara boleh dengar firman tiap hari. Saudara boleh, ya, saat teduh tiap hari. Nggak ada gunanya. Tidak menghasilkan buah. Nah, gimana supaya tanah hati kita menghasilkan buah, saudara? Nah, yang pertama, ya, kita mesti dengar firman itu. Setelah dengar, mengerti firman itu, saudara. Nah, ini nggak cukup hanya mengerti, tapi simpan firman itu. Nah, ini dia. Ya, biarlah firman berdiam, simpan, berdiam di dalam kita, ya. Dan kemudian, saudara, bertekun melakukannya, saudara. Nah, ini penting. Terus lakukan berkali-kali, lakukan. Pasti kita akan menghasilkan buah, ya, 30, 60, 100 kali lipat. Nah, penuh Roh Kudus, ya, saudara, harus disertai penuh dengan firman. Penuh dengan firman harus disertai dengan penuh Roh Kudus. Ini dua sisi yang, saudaraku, ya, adalah dua sisi satu koin.
Ya, jadi saudara, penuh Roh Kudus, penuh firman, itu harus berjalan bersama-sama. Sehingga saudara, kita pasti berbuah. Ya, makanya ada orang cuman bahasa roh aja saudara. Ya, karunia-karunia, tapi nggak pernah penuh firman. Hidupnya ya hancur-hancuran saudara. Ya, atau orang cuman saudaraku mengandalkan ya baca firman tapi nggak mengandalkan Roh Kudus saudara. Nggak bisa. Firman itu juga tidak tertanam di dalam hatinya sehingga menghasilkan buah kalau dia tidak mengandalkan Roh Kudus saudara. Ya, jadi dua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Mari saudaraku, kita mau penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman ya, dan lakukan itu di dalam komunitas dan juga secara pribadi. Tuhan memberkati kita. Amen.